Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Hana Azra Kumala Dewi, mahasiswi semester 4, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini aku cuma mau sharing-sharing sedikit ilmu yang sudah aku dapat selama perkuliahan online ini berlangsung. Santai aja, enjoy, and let's get it. Apa yang kalian tahu waktu dengar kata kontrol diri? Yeps, podcast kali ini aku mau bahas yang namanya kontrol diri. Akhir-akhir ini banyak fenomena orang yang sering marah-marah gak jelas, padahal udah tahu dia tuh salah. Contohnya nih, ada ibu-ibu yang ngeyel mau mudik, padahal itu sama aja ngelanggar protokol kesehatan. Si ibu-ibu malah ngata-ngatain polisi yang ada di sana. Fenomena si ibu marah-marah ini nih kayaknya nggak 1-2 kali aja terjadi. Untung aja nggak ditilang sama si polisi. Yeps, ketidakmampuan mengelola amarah pada akhirnya akan berujung pada penyesalan. Apa sih kontrol diri itu? Kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur emosi, dan mengarahkan perilaku yang dapat membawa ke arah tindakan yang positif. Kontrol diri berkaitan dengan bagaimana seorang individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Apakah perlu seseorang memiliki kontrol diri? Ya, perlu banget. Seseorang yang memiliki kontrol diri yang baik, maka akan baik juga kondisi atau keadaan individu tersebut. Kontrol diri adalah salah satu aspek yang perlu kita miliki. Dengan adanya kontrol diri, kita mampu menghadapi dunia, godaan, rintangan kehidupan. Hidup akan teratur sesuai dengan planning, mampu berkonsentrasi dalam bekerja dan belajar, dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan lebih bertanggung jawab. Tujuan utama dari kontrol diri yaitu untuk memperoleh keberhasilan, kemajuan, dan kebahagiaan. Kemudian ada beberapa aspek kontrol diri yang kerap digunakan untuk mengontrol diri seseorang agar memiliki kontrol diri yang baik. Yang pertama, ada behavioral control, adalah kemampuan seseorang individu dalam mengendalikan diri terhadap suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Contohnya nih, si ibu-ibu tadi. Seharusnya kalau ibu-ibu tadi memiliki kontrol diri yang baik, ibu tadi akan mengakui kesalahannya dan pulang. Bukannya sebaliknya malah marah-marah gak jelas kayak tadi. Kemudian yang kedua ada cognitive control, adalah kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi dan menilai. Dengan melakukan penilaian, individu menilai dan menafsirkan suatu peristiwa dengan cara memperhatikan sisi positif dan negatif, akan tetapi lebih cenderung ke sisi positif. Kemudian yang ketiga ada decisional control, yaitu kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk memilih suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini individu. Decision control dapat membantu individu dalam menentukan pilihan, baik dengan adanya suatu kesempatan maupun kebebasan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Nah, sekarang contoh sikap yang mencerminkan pengendalian diri adalah contohnya nih, tidak membalas ejekan dengan ejekan, terus hinaan dengan hinaan. Kemudian menahan amarah dan tetap berpikir tenang meskipun seseorang berbuat aniaya pada kita. Kemudian memaafkan kesalahan yang diperbuat seseorang pada kita, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang suka marah-marah gak jelas, waktu ditanyain pengen makan apa, jawabannya terserah. Itu aja ya gak mau, ini aja gak mau juga. Please kurang-kurangin deh yang kayak gitu, suka bikin bingung. Malah kesini, ya udah deh sekalian.
kontrol diri dalam suatu hubungan itu juga penting banget. Daripada putus terus ntar cari lagi nggak ketemu, jomblo deh kalian. Ayo berubah jadi dewasa. Menahan ego nggak bikin kita kelihatan tambah tua kok. Sebaliknya malah nambah inner beauty dalam diri kalian. Lebih baik lampiasin ego kalian ke hal-hal yang lebih berguna dan bermanfaat. So, sekian podcast kali ini. Ya gitu doang sih, cuma jelasin dikit, tapi semoga bermanfaat. Makasih buat yang udah dengerin podcast ini. See you next time. Bye-bye.